sekarang jam berapa? Jam 7-an jam 7 kurang 10 menit ya. Jadi kita sampai jam 8-an ya. Baik, tidak cukup atau tidak cukup waktunya jam 8 kita selesai ya. Siap Pak Robert? Udah, silakan. Baik. Lama sekali nih Endang. Materi udah siapin dari tahun-tahun yang lalu pun Gua juga lagi sama aja ini. Di mute Pak Robert ya. Sorry gue lagi nge-live YouTube itu. Jadi makanya gue lihat dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kaum muslimin wal muslimat yang sudah hadir, saya haturkan terima kasih banyak. Dan kepada Pak Robert William Raja, saya juga haturkan terima kasih. Mudah-mudahan Pak Robert suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih, dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Pak Robert, bukan Pak Robert yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih Pak Robert. Pak Robert, banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi sedikit sekali yang menjadi pelaku firman. Pak Robert tadi melakukan keinginan daging, ngomongin Pak Bom, ngomongin si Rudi. Ternyata Pak Robert tidak melakukan keinginan roh. Tetapi tema kita pada malam hari ini bukan tentang keinginan daging dan keinginan roh. Tema kita pada malam hari ini adalah Al-Quran atau Bible kitab palsu. Saya akan menunjukkan kepada Pak Robert bahwa kitab Pak Robert itu adalah kitab yang tidak asli. Di mana buktinya, Pak Robert? Udah aman itu, udah beres. Saya kasih kuliah Pak Robert, yaitu tentang kristologi. Pak Robert, perjanjian baru yang merupakan bahasa aslinya menurut iman Kristen, konsensus bahwa perjanjian baru ini bahasa Yunani. Kodeks tertua bahasa Yunani yang lengkap itu adalah Kodeks Sinaiticus yang diciptakan, yang dikarang pada tahun 360 Masehi. Yang menjadi pertanyaan saya Pak Robert, ya, Pak Robert lihat di sini. Di dalam Kodeks Sinaiticus, teman-teman ya, di dalam Kodeks Sinaiticus, Markus pasal 16 itu berakhir sampai ayat ke-8. Kalau Pak Robert cari, silahkan di cross check. Markus 16 itu ternyata berakhir ayat ke-8. Nah, 12 ayat tambahan itu diambil dari mana? Nah, itu tentang bagaimana kepalsuan Alkitab. Salah satu contoh yang sudah dan yang akan saya berikan. Adapun tentang kitab kami Pak Robert, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah, maka Allah pula yang menjaganya. Allah menjaga Quran bukan turun jadi manusia, itu ajaran pagan. Bukan firman yang menjelma menjadi manusia, itu tidak ada ayatnya. Tidak ada dalil historis dari Yeshua HaMasyiah. Tetapi Allah menjaga Quran dengan human software, dengan hafalan. Kalau Pak Robert cari sekarang ini, tidak pernah ada satu kitab suci di muka bumi yang mampu dihafal oleh penganutnya kecuali hanya Al-Quran. Itulah cara Allah menjaga Al-Quran, yaitu dengan human software, dengan puluhan juta orang yang hafal Quran. Sedangkan Bible itu tidak mampu dihafal. Karena kenapa? Tiap tahun, tiap dekade, tiap abad berubah-ubah. Salah satu contoh yang nanti tolong disampaikan atau dijawab, ditanggapi oleh Pak Robert. Ini Markus 16. Coba Pak Robert cross-check nanti ya. Markus 16 itu kenapa di dalam Kodeks Vatikanus itu sampai ayat ke-8. Tetapi di dalam kitab Pak Robert sekarang ini, karya LAI, kalau Pak Robert cek di sini ya, cek sendiri karena waktu saya tidak cukup, itu Markus 16 itu jumlah ayatnya 20. Pertanyaan saya Pak Robert yang saya kasihi,
siapakah yang menambahkan 12 ayat pada Markus 16 Markus 16 itu di dalam kodeks sampai ayat ke-8. Kenapa di dalam Bible yang Anda sekarang baca itu jumlahnya 20 ayat? Mohon ditanggapi, silakan Anda minta kepada Roh Kudus Anda untuk memenangkan pergumulan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Anda bertobat, kembali kepada jalan yang benar, yaitu dinul Islam. Amin. Terima kasih. Iya kan. Jedar aircon. Bobok. Teman-teman, kita menang debat Bentar ya, pasti, tapi saya ngambil ini kita kalah PK ini. Jangan sampai kita kalah PK nih. Iya. Silakan Pak Robert. Diterima waktunya Pak Robert. Pak Robert. Nggak ada suara Pak Robert. Pak, ini mau detik-detik kabur nih kayaknya nih. Pak Robert, terima, nggak ada suara. Baru segitu aja sudah gemeter nih Pak Robert nih. Donatur itu kan maksudnya kan contoh yang sudah selama ini komunikasi dengan Pak Hadi. Aduh, teman-teman, ini yang nggak ada suara saya atau Pak Robert nih. Orang lain yang Teman-teman tolong di typing ya. belum tentu mau respon sebagaimana Pak Robert. bisa. Itu pertama, kedua. Aduh, malah ngorok dia. Gue lagi ngambil kertas. Aduh, Pak Robert nih. Udah jelas gue lihat banyak. Silakan Pak Robert minta kepada Tar Roh Kudusnya. Endang, santai Endang, santai, Iya, siap, santai, siap, Pak santai Robert. Endang. Diterima Pak Robert ya. Minta kepada Roh Kudusnya supaya Pak Robert dapat memenangkan pergumulan kita pada malam hari ini. Berapa gitu. Ya, Roh Kudus adalah Tuhan dalam ajaran Kristen. Coba diminta. Sabar Endang, Endang Iya, siap, sabar. Pak Robert. Oke, sabar ya Endang ya. Diterima waktunya Pak Robert. Terkait ini supaya saya catat. Iya, iya. Ya, Silakan, Pak Robert. aman tadi, insya Allah saya aman. Amanah saya, insya Allah. Ini, Di Tangerang berarti dipecat. oke, udah ya. Giliran saya. Aman. Terima Oke, waktunya, ya. Pak Robert. Shalom teman-teman semua yang udah hadir. Thank you buat teman-teman semua yang udah selalu support room ini. Dan hari ini sebenarnya kita nggak punya jadwal dengan Endang Sunandar yang ngaku-ngaku namanya Yonatan Nandar ya. Tapi kita debatnya seharusnya dengan Kores. Tapi karena Kores tidak hadir malam hari ini ya dengan alasan yang tidak tahu ya, tidak memberitahukan apapun juga kepada saya. Tapi lewat Nandar menggantikan, tetapi bukan dengan tema yang sama, yaitu sebenarnya moral Tuhan. Ya, tetapi karena Endang sudah nantangin, ya kita juga terima aja, karena kebenaran itu adalah segala-galanya berasal dari Alkitab. Ya, kalau kita tadi mendengar bahwa Al-Quran mereka itu dijaga dengan hafalan, ya Alkitab kami itu dalam 1 Yohanes 1. Ini disampaikan bahwa apa yang sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi tradisi Alkitab itu sangat jelas ya, begitu hebatnya dituliskan sampai banyak-banyak kodeks, sampai tadi apa yang dikatakan oleh Nandar terkait dengan kodeks. Padahal judulnya adalah Tuhan siapa yang mempunyai kitab palsu gitu. Atau kitab siapa yang palsu. Nah, sedangkan kalau dia mau ngomong tentang yang tertulis, kita tanya dulu ini, perbandingannya apa dengan hafalan? Kau panggil siapa yang bisa menghafal gitu? Ya. Karena kalau ngomong-ngomong tuh tidak bisa dapat diverifikasi. Kita mau ngomong tentang kodeks, tentang manuskrip, sedangkan kau tidak punya manuskrip. Bagaimana saya mau untuk bertanya kepadamu, sedangkan kau tidak punya manuskrip? Ini nalar yang salah ketika waktu kau mau mengoreksi kitab kami tentang kodeks tadi, tetapi kau sendiri tidak punya manuskrip. Bagaimana saya bisa percaya? Kau ini ngerti nggak beban pembuktian? Beban pembuktian itu bukan omong-omong, Nanda.
sana. Ya, bukan tentang Iya. hafalan. Benar. Kau bisa panggil sebutkan orang yang bisa ada untuk membuktikan bahwa kesaksian. Jadi kalau kau ngomong tentang hafalan berarti tentang kesaksian. Kesaksiannya kalau memang tidak tertulis, ya dia datang bicara di sini membuktikan bahwa Al-Qur'anmu benar. Gitu cara pembuktian. Kau ngomong tentang kodeks kami, apakah kau punya manuskrip? Itu kan tidak apple to apple. Ya, ini yang makanya saya heran ketika kau ngomong tentang manuskrip, sedangkan kau ngomong manuskrip kau buktikan dulu. Saya tidak mendapatkan manuskrip, hanya ada 2 lembar di Birmingham. Jadi kalau kita bicara tentang manuskrip, maka manuskrip. Tetapi saya punya pertanyaan kepada Anda ya. Sebelum saya menjawab apakah kau punya manuskrip, saya punya manuskrip. Kita uji tentang critical text. Yang menjadi permasalahan awal adalah pertanyaanmu nggak sinkron dengan judul kita. Alkitab mana yang palsu? Kitab suci mana yang dinyatakan palsu? Kau harus ngerti dulu. Ini kitab yang palsu ini contohnya nih. Kutanya kau simpel aja. Ya, dalam Sahih Muslim 2635 nih ya. Ngelola skincare ternyata nggak ada timnya Bang Jimat. Nih, tentang ayat persusuan. Ini Sahih Muslim 2635 teman-teman semua. Ayat persusuan. Ya. Dari sini dari Aisyah berkata, ya. Aisyah berkata telah turun ayat Al-Qur'an tentang 10 kali persusuan yang kemudian ayat lagi tentang 5 kali persusuan tertentu. Ya, sebagai nasak ayat pertama dan telah menceritakan kepada kami selanjutnya. Nah, ini ada ayat persusuan, Endang. Ayat Quran tentang ayat Al-Quran. Ini hadisnya sahih loh. Ya, nih. Ayat persusuan. Oke. Pertanyaan saya, nih. Di mana ayat persusuan ini dalam Quran? Sebutkan dalilnya di surah berapa, nomor berapa supaya kita bukakan. Supaya kita tahu nih. Ayat persusuan ini asli loh, perkataan Aisyah loh. Gini cara membuktikannya, Endang. Telah turun ayat Al-Quran tentang 10 kali persusuan. Sekarang di mana ayat persusuan itu? Sebutkan di mana, di surah berapa, nomor berapa biar kita bukakan. Ya, silakan. Produk skincare-nya laku. Nah, ini yang Bang Juma nggak punya nih. Si owner, si manajer skincare iya. Baik Pak Robert. Aduh, ternyata Pak Robert. Saya kan tuh bisa. Aduh. Terima Pak Robert. Saya tuh bisa. Ya, Pak Robert ini memang basicnya sama kayak gua ya. Cuma dia itu kalau dunia perdebatan masih seumur jagung gitu ya. Ditanya apa larinya kemana-mana ya Pak Robert. Nah nanti Pak Robert saya kasih stimulasi sebuah pertanyaan ya. Tadi Anda mengatakan bagaimana kita berdebat, sedangkan kita berbicara tentang manuskrip saja Alkitab ini sudah terverifikasi dengan manuskrip. Nah sekarang saya tanya, manuskrip itu yang memverifikasi siapa? Pernahkah Yesus tahu itu? Pernahkah Yesus mengklarifikasi dan memverifikasi manuskrip yang kau bilang itu menjadi bukti tentang keautentikan dan keoriginalan Bible? Sedangkan kau lihat ini Robert ya. Saya lihat di dalam website resmi nih. Ini saksi ahli, bisa dijadikan saksi ahli ini ya. Ini adalah orang yang ngerti tentang Bible. Dia sekolah di Israel, yaitu namanya Rita Wahyu. Nih, Bible itu jelas-jelas tidak asli. Coba perhatikan ini Robert ya. Di antara para pengedit Alkitab, ini Bible diedit loh. Kalau sudah diedit berarti bukan firman Tuhan. Ada 2 kelompok editor yang terkenal, yang mana hasil editannya banyak dipakai oleh Kristen di seluruh dunia saat ini. Mereka adalah Westcott Hort dan Desirius Erasmus. Westcott Hort dan pengikutnya menghasilkan Alkitab yang disebut critical text, sedangkan Desirius Erasmus dan pengikutnya menghasilkan kitab PB yang disebut Textus Receptus. Nih, coba perhatikan. Kamu tadi berbicara tentang critical text. Dari 2 teks yang dihasilkan di atas, ternyata memiliki perbedaan-perbedaan yang mencolok. Yang mana critical text banyak melakukan penghapusan kata,
perubahan arti kata-kata tertentu, jeder kon, ayat-ayat tertentu maupun bagian-bagian tertentu di dalam Alkitab. Ternyata ini Rita Wahyu, Robert ya. Ini dari website resmi Sarapan Pagi Biblikal bahwa Bible ini memang sudah dirubah. Ya. Nanya kok gampang ya. Ayat persusuan banyak. Tuh ayat persusuan tuh banyak tuh. Ayat persusuan dalam Quran itu ada tuh. Jadi gak nyambung si Robert ini. Memang Robert. Teman-teman perhatikan ya. Tuh udah mulai tantrum tuh, teman-teman. Udah mulai tantrum tuh. udah mulai tantrum. Ya. Coba perhatikan ya. Bukan ke Bang Juma, bukan. Yang saya tanya apa, jawabnya kemana. Memang Pak Robert ini pengacara. Memang pengacara itu kalau nggak tenar-tenar banget, susah Pak Robert. Kita ini memang nggak digaji. Honorarium kita ini dari klien. Memang Pak Robert sudah usaha rental PS. Saya lihat rental PS-nya sepi. Akhirnya usaha yang paling laris ya jadi hujater gitu kan. Pak Robert, saya kembali nih ke Pak Robert ya. Pertanyaan saya buat Pak Robert, pertama, manuskrip Alkitab itu diverifikasi oleh siapa? Saya tanya. Anda kan menggunakan manuskrip nih. Saya tanya, manuskrip Alkitab itu diverifikasi oleh siapa? Satu. Yang kedua, Ibu Rita Wahyu sebagai orang yang ahli Ibrani dari kalangan Kristen mengatakan bahwa Alkitab itu memang sudah mengalami perubahan. Sudah mengalami distorsi. Saya contohkan Pak Robert ya, biar Pak Robert semakin pinter nih Pak Robert ya. Ini saya seperti nguliahin mahasiswa ini. Kasih materi nih mahasiswa. Pak Robert, contoh Pak Robert ya. Saya akan tunjukkan kepada Pak Robert bahwa Bible sudah mengalami distorsi. Salah satu di antaranya adalah 1 Yohanes 5 nomor 7. Ini satu-satunya dalil tentang Tritunggal. Ternyata dalil ini adalah ayat palsu Pak Robert. Ya. Ternyata itu ayat palsu. Sebentar, saya tunjukkan nih. Nih Pak Robert, lihat. Nih. Ini ternyata ayat tambahan. Kita buka nih tafsiran Alkitabnya apa. Apa Pak Robert di sini? Bagian ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani. Kita langsung aja, ini waktunya nggak cukup. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Sinonim daripada tidak asli yaitu palsu. Ternyata dalil Tritunggal sendiri ayat palsu. Jeder kan. Markus 16, kenapa ayatnya jadi 20 ayat? Ya, 12 ayat tambahan itu dari mana sumbernya? Coba dari kodeks yang mana? Pasti bingung lagi jawabannya. Teman-teman lihat nih ya. Bukain. Aduh, nih, silakan. Ini disuruh bukain data mana ayat persusuan tadi, Nandar. Mana ayat persusuan? Ya terima waktunya. Enggak, mana ayat persusuan? Mana ayat 12 ayat tambahan Markus 16:12. Markus 16 itu. Markus pasal 16. Kita lagi ngomong tentang palsu atau tidaknya. Mana ayat persusuan? Di mana ayat ke-12 itu? Dari mana sumbernya? Di dalam Kodeks Vatikanus enggak ada loh. Memang ini berat. Oke, diam. Berat. Berat. Diam. Jadi diam. Endang diam. Jadi kalau inilah ya kebodohan yang tidak dia ngerti sendiri. Dia mau beban pembuktian tentang kebenaran, tetapi dia tidak punya manuskrip. Manuskrip dan kodeksnya saja kau cari di Al-Quran. Coba kau cari aja dulu. Ya kalau kau mau ngomong ini, nih Mu'nim Sirin. Mari kita diskusikan. Nih Mu'nim Sirin yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924. Ini profesor. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran sekali lagi yang ada. Sekali lagi apa? Ada Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Kalian cari tahu sendiri Mu'nim Siri deh. Kalau kalian nggak ngerti tentang profesor, dibandingkan Endang Sunandar yang hanya modal ngomong-ngomong aja. Kutanya kau tadi, di mana ayat persusuan?
Quran kau diproduksi tahun 1924. Tidak ada Alkitab yang dikatakan asli di sini. Semua adalah kopian. Dari kopi ke kopi. Yang asli yang kau tunjukkan tentang kodeks-kodeks manuskrip kami, itu jelas ada. Makanya diverifikasi. Siapa yang melakukan verifikasi? Nih, LAI sendiri melakukan. Nih, ini ada buku tentang penjelasan singkat. Alkitab terjemahan baru edisi TB2. Tidak untuk diperjualbelikan. Anda bisa cari ini ISBN ya, ISBPN. Ya, terkait dengan apa yang ada. Nih, Anda mau ngomong tentang kitab apa ada di sini yang tadi kau tanyakan tentang Tritunggal, ya Yohanes. Kita cari aja di sini. Ya, sangat jelas. Nih. Kau mau ngomong tentang kitab apapun, ini Alkitab kami LAI menjelaskan. Kalau ada pengertian kata yara di sini, maka bisa dipakai. Tidak seperti Quranmu. Siapa yang memverifikasi kebenaran Quranmu dengan yang namanya hafalan? Sedangkan Munim Siri mengatakan Al-Quranmu dibuat tahun 1924. Dicetak tahun 1924. Makanya kutanya kau, di mana Quran yang tadi kau tadi buka di mana sih? Ini Aisyah, ini Sohi loh, Sohi Muslim 2635. Nih, telah turun ayat Al-Quran tentang 10 kali susuan tertentu. Kemudian turun ayat lagi 5 kali susuan. Di ayatnya di mana? Surah berapa ini? Ayat susu ini di mana? Kepalsuan bahwa Allahmu tidak menjaga Quranmu itu di surah berapa, Endang? Saya tanya, ayat persusuan ini di surah berapa? Nomor berapa? Biar kita lihat. Ada nggak? Tadi kau hanya buka, tiba-tiba dari AI langsung hilang. Jadi kalau kau nggak bisa jawab, bilang aja tidak ada. Karena Al-Quranmu baru dicetak tahun 1924. Dan Allahmu yang berkata di dalam ayat-ayat Quran itu adalah dusta, palsu. Allahmu palsu dengan mengatakan bahwa surah Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Coba kau buktikan bahwa mana Al-Quranmu, Al-Hijr ayat 9 ini nih. Ya. Kalau memang itu ayat persusuan itu di mana? Kutanya kau sekali lagi, di mana ayat persusuan yang dikatakan Aisyah ini? Ya, ini Sahih Muslim 2635. Ya. Sekali lagi pertanyaan saya tentang susu nih, tentang netek nih ya. Ayat-ayat persusuan ini telah turun ayat Al-Qur'an tentang 10 kali persusuan tertentu, kemudian turun ayat lagi tentang 5 kali susuan tertentu sebagai nasak bagi ayat pertama. Ini di mana ayatnya, surah berapa? Biar kita tahu, Endang. Ya, jangan kau berdusta. Kalau tidak, Allahmu telah berdusta dengan mengatakan sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Silakan dijawab, Endang. Siap, Pak Robert. Jangan Siap, berdusta Pak di sini. Siap, Pak Robert. Ya, jangan penuh emosi ya. Nggak bisa jawab pertanyaan saya penuh emosi. Baik, teman-teman kita lihat ya. Ya, oke, diterima Pak Robert. Inilah kalau debat kepunya ilmu emosi. Oke, Endang, mulu. silakan. Pak Robert ya. Di mute dulu Pak Robert ya. Gak emosi. Ya, Pak Robert, ini waktu saya Pak Robert ya. Ayat sudah jelas tuh tadi. Ayat itu dimansuk, ngerti nggak dimansuk? Nggak ngerti dia. Dimansuk nggak ngerti. Nih Pak Robert. Nih ya, dibuka sendiri ya. Ayat berkenaan dengan persusuan adalah Al-Baqarah ayat 233, Al-Ahqaf ayat 15, Luqman ayat 14, An-Nisa ayat 23. Bisa dibuktikan itu ayat tentang persusuan. Makanya hadis tersebut dikatakan menasak ayat sebelumnya. Ngerti nggak menasak itu apa? Makanya belajar tentang nasak dan mansuk, jeder kon. Aduh, belajar Islam dari Google jadinya tersesat. Munim Siri itu tidak lebih hebat daripada saya. Nih, kita lihat teman-teman ya.
Munim Siri liberal ini bahkan Al-Quran itu di Papua saja sudah ditemukan di Pak-Pak ini ya. Oke teman-teman ya, di ini nih melainkan pada Al-Quran ini teman-teman lihat ya, Al-Quran kuno warisan Raja Patipi ya disimpan di Pak-Pak Papua Barat yang diperkirakan ditulis pada tahun 1224. Jeder kon. Aduh, kok jadi Al-Quran di Kairo? Ngaco. Al-Quran di Kairo dudul. Mana ada Al-Quran di Kairo? Al-Quran itu ya sejak dulu sudah ditulis tangan. Bahkan di Afrika sampai sekarang itu sudah ditulis tangan. Yang dicetak di Kairo itu yang ada bordernya, yang ada apa namanya itu biasanya di sampingnya itu yang dimaksud, bukan Al-Qur'annya baru ada tahun di berapa tadi 1400 di Kairo, ngawur. Orang di Papua aja sudah ada, jeder kon. Nih, perhatikan. Si Robert Lele tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Markus pasal 16 di dalam Kodeks Sinaiticus itu jumlah ayatnya cuma 8. 12 ayatnya dari mana? Gak bisa jawab. Coba Robert, fokus jawab. 12 ayat di dalam Kodeks Sinaiticus, mohon maaf, di dalam Kodeks Sinaiticus, kodeks tertua perjanjian baru dalam bahasa Yunani itu, Markus 16 ayatnya cuma 8. Coba lihat di dalam Bibelmu sekarang ada 20 ayat, 12-nya dari mana? Dari manuskrip mana ditambahkan? Saya tambahkan pertanyaan lagi. Saya punya Bible, teman-teman ya. Punya Bible sebelum direvisi. Lagi di mana ini? Teman-teman lihat, ini Matius 17. Matius 17 ayat ke-21. Lihat Robert. Jangan ketawa, sini lihat, jangan nangis. Aduh si Robert nih. Robert, Matius 17 ayat 21 sebelum direvisi oleh LAI itu ayat 21:0. Pertanyaan saya, kenapa tiba-tiba muncul teman-teman setelah diterjemahkan, setelah direvisi pada tahun 19 berapa nih? Pada 1974 itu direvisi, tiba-tiba muncul Matius 17 ayat 21. Kita lihat teman-teman ya. Ini Matius nih. Matius 17 ayat 21. Nah, mana nih? 17 21. Nah, ini. Matius 17 21 dalam tanda kurung kurawal. Pertanyaan saya, Matius 17 sebelum direvisi itu kosong. Tiba-tiba kok ada ayatnya tapi dalam tanda kurung kurawal. Pertanyaan saya, apa makna tanda kurung kurawal di dalam Matius 17 nomor 21? Apa itu? Apa pemaknaannya? Apa penjelasannya? Kenapa Matius 17 21 itu ada dalam tanda kurung kurawal? Itu dikutip dari Gospel berbahasa Yunani yang mana? Nah, sementara ketika belum direvisi, Matius 17 21 itu kosong. Coba buktikan ada ayat Al-Quran yang kosong semacam ini. Bubuk Robert nih. Pengacara turun jadi hujatar. Ternyata gak ngerti Bible. Robert. Memang menghujat itu lebih menjanjikan ya buat header si Edis. Bubuk. Oke. Cuma teman-teman kita ini menang debat tapi kok kalah PK ini. Aduh, jangan sampai lah kita kalah PK. Sudah menang debat. Bubuk, Robert tidak bisa menjawab. Ditambahkan pertanyaan berikutnya. Aduh, Bubuk. Jangan gemetar, Robert. Terima waktunya. Terima. Terima, Bet. Terima Robert. Aduh. Biar mereka bantuin dulu. Enggak apa-apa, aku kasih waktu 30 detik. Dulu, jangan enggak terima dia. Oh ya udah, diam. Iya, Diam. silakan. Diam. Oke ya, jadi kalau Endang bicara itu nggak jelas. Pokoknya ini saya sudah tunjukkan ya teman-teman. Kalau tentang apa yang tadi ditanyakan, apa maksud Matius tadi ya, Matius 17 ayat 21 ini ya,
Saya sudah tadi tampilkan semuanya lengkap di sini. Di sini ada catatan teman-teman terkait dengan tanda kurung. Ya, jadi bukan ditambahkan. Ini kalau teman-teman baca di sini dan kita lihat ya, apa maksud tanda kurung itu? Nih. Jadi orang Kristen tuh tidak diajarkan untuk berbohong. Keterangan teks Masoret, teks Ibrani yang dilestarikan turun-temurun oleh para penyalin yang sangat setia menjaga ketepatan naskah kitab suci. Nah, tanda kurung tegak dalam perjanjian baru atau TB2, teks-teks yang ditandai dengan kurung tidak dapat terdapat dalam naskah kuno. Artinya memang benar bahwa tidak ada dalam kurung itu tidak ada dalam naskah kuno. Tetapi disampaikan tujuannya untuk apa? Memperjelas apa yang ada. Apakah itu berbeda dengan konteks yang ada? Apakah itu berbeda dengan tujuan dari yang namanya penafsiran yang ada? Tidak ada perbedaan. Silakan ditambahkan di situ kalau supaya untuk menunjukkan pengertian. Sama seperti yang dikatakan oleh Islam juga. Ini kan ditambahkan juga nih. Tanda kurung. Ketika diartikan, ini Islam juga ditambahkan nih. Menderita. Anda cari kata menderita, ada nggak dalam terjemahannya? Berkewajiban ada nggak? Loh, jangan hanya mau merasa benar diri sendiri. Ini kalau kita buka tentang ayat persusuan di dalam Al-Baqarah tadi ya. Seperti yang Endang Sunandar bilang tentang ayat persusuan 2233. Nih. Ternyata 233 ya. Nih, kita lihat. Ini tentang persusuan apa, Endang? Bagi yang menyusui secara sempurna menanggung nafkah pakaian, ingat. Jangan dusta, Endang. Ini kau baca di sini 2635. Ini ayat persusuannya, Endang. Jangan tipu-tipu. Wahai Rasulullah, saya hanya melihat ini tentang supaya orang menjadi saudara. Karena keluarnya masuk Salim di dalam rumah padahal ia pelayan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, susuilah dia. Bagaimana saya menyusuinya padahal dia telah dewasa? Maka Rasulullah SAW sambil ya senyum. Nih Rasulullah bersabda, ya sungguh kalau dia telah dewasa. Nih kita baca nih, ini tujuannya bahwa untuk menyatakan bahwa orang yang mau menyusui lelaki dewasa itu maka akan menjadi saudara. Itu ayat persusuannya mana? Ayat persusuannya mana, Endang? Ya terkait dengan ini kau baca dari Sahih Bukhari 236 ya, dari 235. Nih saya ngerti nasak mansu. Ya, yang pertama nih, telah turun ayat Al-Quran tentang 10 kali persusuan tertentu. Kemudian ayat lagi tentang 5 kali persusuan, Endang. Yang 5 kali persusuan itu mana? Nih, baca, Endang, baca. Kau kira saya nggak ngerti mana ayat persusuan terkait dengan apa yang dikatakan oleh Nabi dalam Sahih Muslim 2636 ini? Supaya kau menjadi saudara dengan Salim, kau harus menyusui. Wanita dewasa itu menyusui yang namanya pria dewasa supaya menjadi saudara. Kalau ada pertanyaan, saya ingat pertanyaan teman saya Mr. M. Kalau ada perempuan dewasa menyusui lelaki dewasa, dosa apa tidak? Tetapi dalam hal yang namanya keislaman dijadikan sebagai saudara, bukan maksiat. Makanya kutanya, di mana ayat Al-Quran terkait yang sudah dikatakan oleh Aisyah? Aisyah ini sangat dekat dengan Muhammad, ya. Dia adalah istri tercinta Muhammad yang menyatakan telah ada ayat turun Al-Quran. Mana yang dinasak, mana yang dimansuk, Endang. Jangan dusta. Kau ngomong tentang Mukmin Siri. Mukmin Siri itu adalah seorang PhD, doktor. Kau siapa? Kau siapa, Endang?
Robert lagi-lagi tidak bisa menjawab. Dicetak Bukan, 1924. Habis waktunya, Bet. Dek, Dek. Ini saya udah jawab tadi, Dek ya. Nih. Waktunya habis, Robert. Ini Iya, kau buta ini. Iya, Robert. Sabar, Robert ya. Silakan. Si Robert ini memang nggak ada ilmu. Maklum lah, pengacara nggak laku, rental PS ternyata nggak rame, akhirnya turun. Nandar, saya tanya teman-teman, lihat ini ya, ini rekam baik-baik. Saya tanya Matius 17, nomor 21 kenapa ditambahkan? Dia baca, itu naskah Mesoreh, naskah Mesoret. Lu ngerti nggak naskah Mesoret itu apa? Naskah Mesoret itu adalah naskah perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. Matius itu perjanjian baru, harusnya menggunakan Greek koine. Saya tunjukkan Greek koinenya. Oke, ini gua kasih tahu. Nandar, itu naskah Mesoret. Lu ngerti nggak naskah Mesoret apa? Naskah Mesoret itu, Mesorah, itu bahasa Ibrani perjanjian lama. Yang saya tanya bukan perjanjian lama. Nih saya tunjukkan ya teman-teman ya. Ternyata kenapa si Edis buka kacamata hitam gelap? Pantesan si Edis. Ini lihat Robert. Robert, perhatikan, jangan tantrum. Lihat sini. Robert. Teman-teman, saya punya ini Bible, ini bahasa asli Bible ya, The Greek New Testament. Perhatikan ini. Lu salah dikasih tahu, pendetamu itu tidak ada yang lebih pintar dari saya. Nih Robert, The Greek New Testament. Ini perjanjian baru dalam bahasa Yunani asli. Lu lihat ini. Ya, Matius, teman-teman lihat, Matius 17 itu ayatnya sampai 20. 21-nya nggak ada, saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya. Ya. Coba kau perhatikan ini. Saya bacakan dari terakhir aja, nanti waktu saya habis. Metaba enten kai meta besetai kai hauden auden aduna tesai hiumin. Coba ini Matius 17. Ini dari 20 kok langsung 22. Ayat 21-nya kemana? Itulah 21 ditambahkan oleh Bapak-bapak gereja LAI. Bang Nandar, kenapa ayat 21 ditambahkan? Karena Kristen tidak mampu membuktikan ucapan Yesus itu benar. Saya tunjukkan. Nih Robert, begitu naskah Mesoret. Ngerti naskah Mesoret kagak? Ngomong naskah Mesoret. Memalukan. Nih Bet, perhatikan ini Robert ya. Kenapa ditambahkan ayat 21? Ini ayat tambahan tuh. Kita lihat, ini dari LAI juga. Kita lihat tafsiran Yerusalem. Apa Robert? Ayat ini apa? Tidak asli. Jederkon, bobok. Kenapa ayat ini tidak asli? Karena orang Kristen tidak mampu membuktikan ayat 20-nya. Ini perkataan Yesus. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Orang Kristen tidak mampu membuktikan ayat yang dikatakan oleh Yesus, makanya dibuat ayat tambahan. Kenapa ini ayat tambahan? Di dalam original teksnya itu nggak ada. Ini saya bukan terjemahan loh, ini original teksnya. Matius nih, kata Mation, pasal 17, ini ayat 21-nya kemana? Ayo. Kok malah larinya ke terjemahan? Aduh, Robert, bobok. Oke ya. Saya ulangi pertanyaan saya, Matius 17, 21 itu diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Ya, karena itu terjemahan. Hah? Kenapa ditambahkan? Ternyata nih gini nih Robert, gua kasih tantangan Robert. Kalau Puncak Jaya Papua dipindahkan, janganlah, nggak kurang bagus. Kalau Gunung Bromo, orang Kristen mampu memindahkan ke Gunung Ciremai, dan Gunung Ciremai memindahkan ke Gunung Bromo, saya dibaptis. Kalau iman Kristen itu benar, coba pindahkan. Coba kuasa Roh Kudusmu itu mana? Tunjukkan kuasa Roh Kudusmu. Tunjukkan Matius 17, 20 itu benar.
karena tidak benar, makanya ditambahkan ayat tambahan. Jangan malu. Ini tidak bakal bisa kalau tidak berpuasa dan berdoa. Kau berpuasa dan berdoa pun tidak sanggup memindahkan Gunung Bromo ke Cermai, Cermai ke Gunung Bromo. Ceper kan, Robert bobok, mesoret, gak ngerti mesoret, pesita gak ngerti. Makanya udah belajar. Bagi-bagi pahala. Kasihan mukanya pucat pengacara, bobok. Kalau ada Aduh, dia gak ngerti ternyata. Jeder kon. kita yang lagi kesusahan, pasti semua Ayo Pak Robert, bobok. dibantu. Akan jamin, apalagi Akang ya, bukan Terima, Akang Pak Robert. sendiri ya. Apalagi Akang. Lanjut, terima. Jangan banyak cincong. Terima Pak Robert. Nah, gitu. Oke. Oke. Jadi ini tadi sudah dijelaskan ya. Supaya untuk yang namanya menjelaskan tadi sudah ada nih ya, jelas kita lihat bahwa tanda ini memang tidak ada. Itu hanya supaya kita mengerti dalam perjanjian baru. Siapa yang bilang itu tentang mesoret? Ya ini tentang keterangan yang ada dan LAI menjelaskan tanda kurung tegak. Ya, jadi saya sudah menjelaskan. Tetapi kau tidak pernah yang namanya menjelaskan di mana ayat yang kutanyakan tadi. Kau tidak ngomong apa-apa. Mute dulu Endang. Kau bilang saya ini pengacara, ya. Jelas saya pengacara, kemudian baru turun ke arena. Kalau kau mencoba untuk jadi pengacara, tetapi nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab, kau mau yang namanya mau jadi pengacara. Kau lihat aja ini. Tadi kau bilang Munim Siri, kau lebih pintar dari Munim Siri. Nih, kubuktikan ya, Munim Siri ya, adalah seorang guru besar, pakar kajian Al-Quran asal Indonesia, merupakan guru besar teologi dari Notre Dame. Kau ngerti nggak? Sedangkan Endang Sunandar, nih ya, saya bukakan lagi nih skripsi kau. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi kafah nasab dalam pernikahan. Ini Endang Sunandar. Endang, ini kau punya kapasitas apa? Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi kafah nasab pernikahan para pedagang etnis Arab dalam wisata Kota Ampel Surabaya. Hubungannya kau mau mengoreksi kitab kami dengan kau ngurus tentang kawin-kawin tentang nasab ini apa? Skripsi kau saja tentang kawin-kawin. Kau mau coba kau kasih saya CV kau untuk menerangkan bahwa kau ini bisa lebih mengerti dibandingkan Munim Siri. Mana ku tanya bahwa kau ini bisa yang namanya orang percaya. Antara kau dengan Munim Siri itu guru besar tentang kajian, kau tentang kawin-kawin nasab di Kota Ampel. Endang. Kau berbicara hanya tentang pernikahan para pedagang etnis Arab wisata Kota Ampel. Endang. Munim Siri guru besar. Endang, kau ini sok tahu lagi. Kau bilang kau lebih tinggi pula. Aduh. Kalau kau butuh pengakuan, makanya kau ini sulit, Endang. Kau nggak laku jadi pengacara karena cara berpikirmu kebalik. Cara berpikirmu merasa bahwa kau ini sudah pintar. Dari tadi kau meminta-minta, wah kalau saya ini adalah seorang pendebat. Kalau Pak Robert ini baru dari pengacara mulai berdebat. Wow. Artinya logika saya lebih baik daripada logikamu. Saya dari seorang mengetahui tentang hukum pembuktian, baru saya ada di sini. Makanya kau tadi kutanya tentang hukum nggak ngerti apa-apa. Karena kau hanya ngerti tentang yang namanya nasab-nasab kawin-kawin. Skripsi kau ini tinjauan hukum Islam terhadap implementasi kafah nasab pernikahan para pedagang etnis. Hello, orang yang kawin lu yang ngatur di situ. Lu yang cari tahu tentang nasabnya, kau hanya urus itu aja mending. Daripada kau ngomong tentang Munim Siri yang sudah begitu. Ini Munim Siri bukan abal-abal coy. Dengan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita, itu diproduksi tahun 1924. 1924. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang depan kita sekarang,
Ya udah, itu gini aja, adalah bawa aja produk kesini, biar- dari biar komite apa, biar akan yang dibikin dibuat video, oleh jadi manapun Menteri apa-apa Dalam Negeri di Mesir Gini aja. dan Anda boleh cari teman-teman, kalau kita berkata kejujuran, sedangkan kau masih percaya kepada Endang Sunandar yang hanya mengerti tentang nasab. Pertanyaan saya satu aja, di mana ini dari tadi Endang? Ayat persusuan ini di mana? Buat kalian tinggal. Kalau memang Al-Qur'anmu itu mana? Coba kau buka. Di mana Al-Qur'anmu? Ayat surat berapa tentang turun ayat persusuan? Nih susu-susuin. Tentang ayat persusuan, jangan kau dusta di sini. Katanya Allah mau menjaga. Mana ayat persusuan terkait dengan yang dikatakan Aisyah? Mana Endang? Itu Qur'anmu palsu. Baik. Udah emosi dia. Nggak bisa jawab emosi. Aduh. Pak Robert nggak bisa jawab emosi. Baik. Enggak bakal keberatan. Bentar. Baik, karena Pak Robert tidak bisa menjawab pertanyaan saya, lu ngerti gak si Munim Siri itu mengatakan apa? Si Munim Siri mengatakan diproduksi. Dulu kan Al-Quran belum, penanya kan masih tulis tangan, itu diproduksi cetak gitu ya. Bukan Al-Quran baru ada. Aduh, otot ini kok punya otak gak digunain ya? Maksudnya kan Al-Quran dulu itu ada hotnya, ditulis tangan nih. Kan ada di TikTok juga orang nulis pakai tangan. Nah, diproduksi, dicetak secara apa namanya itu pakai mesin, itu baru di situ. Bukan Al-Quran baru ada 1400 2000. Aduh, Robert. Aduh. Rocky Gerung mengatakan keilmuan itu bukan di atas kertas, keilmuan itu di sini. Kalau si Munim Siri berani debat dengan saya, ayo. Munim Siri berani gak debat dengan saya? Al-Quran atau Bible kita palsu? Kamu saja tidak mampu membuktikan. Pertanyaan saya, Markus 16 di dalam kodek nih, saya tunjukkan lagi. Kalau si Munim Siri berani debat dengan saya, dia dukung Kristen, ayo debat dengan saya. Ya, ilmu itu di sini, bukan di atas kertas. Oke. Ya, lihat nih. Markus, Robert, perhatikan ya. Di dalam kodeks tertua tahun 360, Markus 16 itu ayatnya sampai 8. Nah, ini ayatnya sampai 8, Robert. Si Robert udah gelisah. Pertanyaan saya, coba buka di dalam Biblemu, itu ayatnya ada 20 ayat. 12 ayat itu dari mana? Dari kodeks yang mana? Nih, saya bukakan buku-buku ya. Kitabmu itu yang nggak jelas, kitab palsu. Saya tunjukkan. Nih Robert, kitabmu itu kitab palsu ada. Nih, saya juga ISBN nih Robert ya. ISBN nih, Tafsir Perjanjian Baru. Robert perhatikan, ini ada ISBN-nya. Ya tuh Robert, ada ISBN-nya. Kitabmu ini nggak pernah terverifikasi karena buatan manusia. Makanya buatannya banyak yang... Nih Robert perhatikan. Injil menurut Markus, pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang kuno lainnya. Tidak kita ketahui. Siapa yang memverifikasi? Yang nulisnya aja no name, bobok, jederkon. Lu naskah Mesoret dan naskah Griko ini aja nggak paham. Bahas kitab palsu dengan saya. Ya, kemudian Matius 17 ayat 21 itu ditambahkan dari ayat mana? Saya tanya. Oh, itu ayat tambahan Nandar lah. Kalau ayat tambahan berarti kalian harus baca. Ya, kalian harus baca. Nih, saya tunjukkan nih ya. Wahyu 22 nomor 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan nubuatan dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka. Nah, sekarang saya tanya, yang nambahkan itu siapa? Kenapa Bible ditambahkan? Jederkon, bobok. Terus masalah salim dan sahlah itu bukan nyusu begini, ini nyusu di sini. Aduh, memang otak porno nih, otan-otan ini. Susu nih dikasih di gelas, begitu, bukan nyenyot di sini. Asbabul wurud tentang hadis itu tentang kecemburuan salim kepada sahlah. Kalau disusui begini ya tambah cemburu, Dudul. Otan. Saya tambahkan teman-teman ya. Ini tadi
teman-teman kita lihat ini Matius 17. Nah, gini katakan, Matius 17 ternyata ayat 21 itu ayat palsu, ayat tambahan. Di dalam original teksnya nggak ada. Kita tambahkan teman-teman ya. Sekarang saya tanya kepada kamu. Ini Lukas 10. Saya tanya sama kamu. Lukas 10 nomor 1, murid yang diutus oleh Yesus itu jumlahnya berapa? Saya tanya. Nah, teman-teman lihat ya. Ini pertanyaan saya nih. Untuk menentukan si Robert ini goblok atau tidak, perhatikan. Lukas 10 nomor ke-1, murid yang diutus oleh Yesus itu jumlahnya berapa? Ayo kan. Teman-teman rekam ya. Lukas 10 nomor 1, murid yang diutus oleh Yesus itu berapa orang jumlahnya? Di dalam kitabmu itu berapa jumlahnya? Kalau dia nggak bisa jawab, berarti memang goblok. Coba, Robert ya. Saya ulangi nih, Lukas 10 nomor 1, berapa murid yang diutus oleh Yesus? Kalau kamu mengalihkan, berarti memang kamu gobloknya kuadrat. Jeder kon. Pasti jawabannya bingung dia. Oke, saya tunggu ya. Nah, Robert. Bubuk. Dipinjam HP ini. HP-nya Ebi ini. Ayo Robert, jangan ngoceh. Terima waktunya. Aku mulai nih. Oke. Mana waktunya? Mana waktunya Endang? Mana? Silakan. Diam Endang. Oke. Jadi jelas ya. Lukas 10 ayat 1 jelas di sini dikatakan ya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain ingat, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Saya sudah jawab ya Endang ya. Kau ngerti, paham? Ya. Jadi kalau kau ngomong hanya tentang yang Alkitab, kami sangat memahami dan jelas tadi sudah disampaikan ayat-ayat yang tadi kau sampaikan sebagai penutup. Mereka menampilkan suatu hal. Jenis tidak dapat diusir, ini sudah ada dalam kurungnya, pasti dikasih tahu tidak ada dalam kodeks, tetapi menceritakan supaya agar orang yang membaca mengerti. Sedangkan kau tidak tahu membaca Quran kau bilang apa tadi? Taruh di dalam botol, dalam gelas. Inilah gobloknya kau. Kau nggak membaca, tapi kau sok tahu. Kegoblokan itu namanya. Nih Muslim 2636, baca ini. Jangan goblok Endang. Nih, wahai Rasulullah, saya melihat Abu Huzaifah ya ada sesuatu karena maksud Salim masuk ke dalam rumahnya. Padahal dia adalah pelayan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, susuilah dia. Susuilah dia, masa taruh di dalam gelas? Dia salah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya? Ini juga ngerti. Padahal dia telah dewasa. Maka Rasulullah SAW tersenyum sambil bersabda, saya mengetahuinya kalau dia telah dewasa. Dalam hadis Amru menambahkan bahwa telah ikut serta dalam perang Badar. Nih orang udah dewasa. Kau bilang apa tadi? Bukan minum susu, susui. Nyot. Makanya baca Endang. Baca Endang, di mana ayat ini Endang? Jangan kau kalau belum baca jangan goblok dong Endang. Saya tanya ayat persusuan di dalam 2635 ini, Muslim 2635 ini, seperti yang telah tertulis dikatakan bahwa Al-Quran tentang 10 kali persusuan. Kenyot 1 kali, kenyot 2 kali, kenyot 3 kali, kenyot 4 kali, 5 kali, 6 kali, itu kenyot. 10 kali persusuan, ngerti nggak 10 kali persusuan? Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Itu Endang susui. Ini bukan saya tambah-tambahkan, kau yang nggak ngerti. Bagaimana menyusui itu taruh di gelas? Waduh, re. Ini kebodohan. Apa bagaimana? Sebagai nasak ayat pertama. Di mana ayat persusuannya Endang? Endang, di mana ayat persusuan kenyot 1 sampai 10 kali kemudian dinasak mansuk jadi 5 kali? Itu namanya balita lagi menyusui. Masa saya
minum dari gelas disebut menyusui? Masa saya minum dari gelas disebut menyusui? Endang Sunandar, ya, yang mengetahui tentang nasak mansuk, dan Endang Sunandar yang berprofesi sebagai pendebat, kemudian mau mencoba magang jadi pengacara, padahal ya bahasa dalam skripsinya mengurus tentang tinjauan hukum Islam terhadap implementasi kafah nasab. Ini kan kau harusnya ngerti, Endang, supaya kau bisa mengerti tentang ayat persusuan itu, bagaimana mereka bisa bersaudara. Endang, saya tanya ini sesuai dengan kapasitas kau tentang nasab persusuan ini supaya menjadi saudara, Endang. Saya ngerti, ternyata kau juga nggak ngerti hukum syariat tentang nasab. Saya membahas ayat persusuan ini, kukira kau membahasnya supaya kau ngerti susui itu supaya menjadi saudara langsung, bukan meminum. Kau baca Sahih Muslim 2635 dengan 2636. Jangan kau sok tahu, Endang. Masa saya minum susu terus kamu bilang saya minum susu, dibilang saya menyusui? Endang, pertanyaan saya, di mana ayat persusuan, Endang? Mana ayatnya? Baik. Oke, ternyata dia tidak bisa menjawab pertanyaan kita ya. Baik. Enggak ngerepotin. Pak Terima, Alif Pak udah Robert. tahu, Ustadz Alif juga udah tahu. Ya. Cuma Hatam. Enggak. Teman-teman, ayat persusuan itu banyak. Sudah saya tadi bilang, salah satu di antaranya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Itu tentang persusuan. Persusuan itu kan ini nih, para ibu hendaklah menyusukan anaknya, jeder kan, bobok. Jadi dia itu pertanyaannya nggak paham gitu loh ya. Teman-teman, tadi saya bertanya kepada si Robert, Yesus itu sebetulnya mengutus berapa orang murid? Di dalam Lukas 10 nomor 1. Kita lihat teman-teman ya. Ini di dalam original teksnya. Jangan sampai Ya, saya tunjukkan kepada teman-teman ya. Original teksnya ini ya. Ini kata Lukan 10 nomor 1. Saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya. tapi Metade tauta anidaisen hokurios eteros ebdome kontoa duo. Jeder kon. Iya, iya. Yang diutus bukan 70, Robert, 72. Kenapa jadi 70? Itulah kepalsuan Bibelmu. Yang tadinya 72 dikurangi jadi 70. Udah ambil. Yang tadinya 21 jadi 22. Aduh. Terbungkam. Nih Robert, ini mungkin pendeta nggak becus baca. Nih saya kasih tahu ajarnya. Caranya bacanya ini. Kamu lihat di dalam Kirim nomor ini Robert. Itu kenapa ditambahkan jadi 72? Jadi 7 dikurangi nih. Ini namanya The Online Greek Bible ya. Coba kau buka ya Lukas 10. Saya bacakan di sini ya. Metade tauta anidaisen hokurios eteros ebdome konta duo. Kita lihat nih, duo itu ebdome konta itu apa? Ebdome konta itu artinya 70, duo itu artinya 2, 72. Kenapa di dalam Bible-mu kenapa jadi 70? Kenapa dikurangi? Jeder kon. Oke. Aduh, ayatnya palsu. Yang dia bahas malah kemana-mana. Nih, gua buktikan juga nih. Oke, sekarang kita buka lagi nih. Nah, terus Ustadz Alif, Oke ya. gimana Ustadz Alif nanti kalau dia telepon Kita buka lagi. Nanti kalau dia ngirim Markus nomor 15. rekening, ke Pak Arif ya. Ya, waktunya sebentar ya. Saya tambahkan satu lagi nih. Kasihan, Markus 15. 180.000. Tadi kalau nggak salah. Bentar ya, nanti aja deh, nanti di sesi berikutnya. Nah, itu saja tolong dijawab ya. Yang pertama adalah Markus 16. Kenapa di dalam Bibelmu itu jadi 20 ayat? 12 ayat tambahannya itu dari mana? Nggak dijawab. Ya. Yohanes 1 Yohanes 5 nomor 7 itu tambahannya dari mana? Nggak dijawab. Sekarang
Gini Pak Arif, soalnya Matius 17 nomor 21 itu tambahannya ditambahkan dari mana? Lukas 10 nomor 1 yang diutus oleh Yesus ternyata 72, kenapa dikurangi jadi 70? Makanya Ibu Rita Wahyu mengatakan, ya, Ibu Rita Wahyu mengatakan apa? Nih, Robert, perhatikan. Dari dua teks yang dihasilkan ternyata memiliki perbedaan-perbedaan yang mencolok, yang mana critical text banyak melakukan penghapusan kata, perubahan arti-arti kata tertentu, ayat-ayat tertentu, maupun bagian-bagian tertentu dalam Alkitab. Nih, teman-teman, kita kasih tambahan pertanyaan. Kita buka nih, Markus ya. Jadi kitab Kristen ini kitab palsu yang sudah ditambahkan. Kita ayat 8 nih. Kita lihat dalam bahasa Yunaninya. Robert, perhatikan ini Robert ya. Ini Yunaninya, sekarang saya tanya begini. Teman-teman perhatikan ya. Sekarang saya tanya. Frase kedua atau paragraf kedua ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Markus 16 di dalam Bible-mu itu sampai 20 ayat. Tuh, sampai 20 ayat. 12 ayat ini ditambahkan dari mana? Satu. Kemudian yang kedua, ini paragraf kedua, Robert. Jangan cuma ketawa, Robert. Dari tadi ketawa-ketawa tapi gak bisa jawab. Markus 16, paragraf kedua, tunjukkan original teksnya yang mana? Ini, Markus 16, paragraf kedua, ayat ke-8, tunjukkan di mana original teksnya. Coba kau cari. Bobok, pengacara nggak laku. Rental PS, ditanya nggak bisa jawab. Bobok, Robert. Tuh kan, dia mah ketawa-tawa. Ini kayaknya mabok nih. Si Robert nih mabok, dia nggak bisa jawab. Ya. Jawab, Bet. Jangan ketawa-tawa, Bet. Dijawab, Bet. Ya. Sekarang aja gitu kan. Diterima, Bet. Diterima, ya. Atau pakai apa? Berangkat sekarang, gas langsung gitu. Nanti saya jemput di mana. Benar, ada dalam kodeks Aleppo itu ada ya. Terkait dengan penulisannya 72, tetapi kita memakai Septuaginta. Ya, ini dalam 70 beberapa teks kuno. Diam dulu, Endang, mute. Jangan berisik, Endang. Kan mau ke Diam. Tangerang, Ya, memuat 72 ada teks kuno yang tetapi kita lebih memakai yang namanya Septuaginta. Jadi ini ya, ini sudah terjawab dalam penjelasan singkat terjemahan Alkitab Baru TB2 ini. Kami mengerti, Endang, tetapi tidak mengurang yang namanya Alkitab kami. Ya, seperti yang kau katakan bahwa orang-orang yang menulis kitab kami ini dari penyalinan karena ada yang namanya teks manuskrip Septuaginta, Kodeks Aleppo, Kodeks Leningrad, ya, kemudian ada Dead Sea Scroll, semuanya itu kami ada. Kau mau ngomong tentang manuskrip, maka kau juga harus punya manuskrip. Sedangkan Al-Qur'anmu tidak ada manuskripnya. Kau tanya soal mana asli ke original kami itu banyak kodeks-kodeksnya. Ya, makanya mau diterjemahkan memakai bahasa apa? Tergantung kita itu mau ngambil teksnya dalam bahasa apa. Beda sekarang dengan Al-Qur'anmu. Mana manuskripnya? Kau mau pembanding. Makanya kutanya tadi, Endang, di mana manuskrip tentang yang namanya ayat persusuan? Kau nggak jujur saja. Kau hanya ngomong banyak ayat persusuan. Ini kau ngerti nggak dari tadi tentang persusuan 10 kali? 1 kali menyusui, 2 kali menyusui. Kalau mau jadi saudara, awalnya 10, Endang. Ya, biar amrah. Ini nih, kau baca 10 kali persusuan. Mana aturan untuk supaya menjadi saudara itu? Dihisap 10 kali dan kemudian dinasak kemudian menjadi 5 kali. Ini ayatnya mana supaya bisa menjadi saudara, Endang? Ini menyusui, masa kau bilang tadi kau sok tahu? Itu namanya kegoblokan nih. Terkait yang itu, ini jelas di sini, Endang. Nih, tinggal serumah Putri Suhail. Baca aja terus ini.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya Salim telah tumbuh dewasa dan layaknya berpikir orang yang sudah dewasa, tetapi masih bebas menemui kami. Sesungguhnya saya khawatir dalam diri Abu Huzaifah, ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, susuilah dia. Mana perintah susu? Terkait Quranmu tentang 10 kali menyusui, tentang 5 kali yang awalnya 10. Ini kutanya dari tadi kau nggak jawab ayat ini di mana? Kau kasih tahu dulu ayat ini di mana, ini cerita tentang ayat ini. Kau bilang banyak, sebutkan satu ayat yang kau pastikan 233 tadi itu tidak menceritakan apa-apa. Jangan kau berdusta di ini. 233 Al-Baqarah ini hendaklah menyusui anak-anak selama 2 tahun. Apa hubungannya? Ayah menanggung nafkah. Apa hubungannya, Endang? Ibu menderita. Maksudnya apa terkait dengan ayat yang kutanyakan ini, susui? Persusuan orang dewasa ini, Endang, kau ngerti nggak sih? Ayat persusuan orang dewasa. Bukan anak-anak lagi disusui, bapak lagi kerja. Endang, di mana, sekali lagi, di mana ayat Al-Quran? Ini pertanyaanku, kau nggak jawab dari pertanyaan awal nih. Ya, bayat berapa, surah berapa, ayatnya bayat berapa ini? Ya, telah turun ayat Quran nih tentang 10 kali susuan tertentu. Kemudian turun ayat lagi tentang 5 kali susuan. Endang, kutanya kau ini terakhir, Endang. Di mana ayatnya, ayat persusuan ini, surah berapa, ayat berapa? Supaya saya tahu jelas, jangan kau bilang, kau buka AI tiba-tiba kau tunjukkan, wah banyak. Tolong Endang, jujur, di mana ayat persusuan ini? Kalau kau jangan uji manuskrip kami. Kau terlalu lemah dengan manuskrip kau, Al-Quran kau yang hanya ada 2 lembar itu. Jangan kau uji manuskrip kami dengan kau kalah. Aduh, Pak Robert nih memang gak ada ilmu, teman-teman. Ayo gas, Pak Robert. Pak Robert, emang Pak Robert ini gak cocok jadi debater, teman-teman. Kata dia manuskrip manuskrip Quran itu cuma 2 lembar. Aduh, Pak Robert. Di Pak Robert, ya. Manuskrip Al-Quran itu ada yang nih namanya manuskrip Tokafi. Ya, naskah ini berisi lebih daripada 99% teks Al-Quran jederkon. Aduh. Sekarang saya tanya, nih ya, manuskripmu mana yang menunjukkan bahwa Lukas 10 nomor 1 itu yang diutus oleh Yesus 70? Manuskrip mana? Tunjukkan datanya. Ya, kalau gue bisa menunjukkan nih. Lukas 10 nomor 1, Yesus mengutus 72. Kenapa dikurangi jadi 70? Nih saya bacakan ya. Metadetauta enedaisen hokurios eteros ebdomekonta duo. Oke, ini nggak ada terjemahannya teman-teman ya. Kalau kita lihat di dalam di dalam Greek Bible itu ada terjemahannya nih teman. Ini sama ya teman-teman ya dengan yang saya punya itu metadetauta adidaisen kurios ebdomekonta. Jadi Yesus mengutus 70. Ini tuh 70 ya, 70 terus ada lanjutannya. 72. Nah, 72. Ini 72 loh. Sekarang tunjukkan naskah yang 70 yang mana? 1. Nandar, ini ditambahkan dari naskah Septuagint. Lu ngerti Septuaginta apa enggak, Robert? Matius 5:39. Ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Lu tahu Septuaginta apa enggak? Kata lu ada rekamannya ini dari naskah Septuaginta. Lihat ke sini wajahmu. Googling. Masa Kristen gak ngerti Septuaginta? Lihat sini wajah saya. Septuaginta itu adalah terjemahan lama. Sini Robert. Muka sedihmu sini. Nih Robert. Septuaginta, teman-teman, Septuaginta itu, nih teman-teman ya. Septuaginta itu adalah terjemahan Alkitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Perjanjian Lama, ini Perjanjian Baru. Lukas 10 nomor 1 itu perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Kok ditambahkan dari naskah Septuaginta? Aduh, Robert memalukan orang Kristen.
Septuaginta nggak ngerti, Kodek nggak ngerti, Pesita nggak ngerti, Grikoine nggak ngerti. Dengan pede mengatakan, Lukas 10 nomor 1 itu ditambahkan di dalam Septuaginta apa? Bingung. Robert, lu memalukan orang Kristen. Septuaginta itu perjanjian lama. Itu Lukas. Ya, lu ngerti nggak Septuaginta itu apa? LXX yang ditulis oleh 70 rabi Yahudi. Itu perjanjian lama. Ya. Terjemahan Alkitab perjanjian lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Ini terjemahan ini dibuat pada abad 3 sebelum Masehi, sebelum 300 tahun sebelum Yesus lahir. Kok bisa? Astagfirullahalazim, si Robert. Nih saya tambahkan Robert ya. Saya tambahkan pertanyaan saya. Nih, saya tunjukkan kepada kamu. Saya tanya kepada kamu, ini saya tunjukkan, ini saya kasih kuliah nih Robert ya. Ini ada ayat-ayat palsu di dalam kitabmu, contohnya nih, Matius 21:440, Matius 17:21:0. Sekarang saya tanya nih, Matius 18 nomor 11 itu juga kosong. Kita buktikan teman-teman ya. Ini Matius 18:11:0. Kita buktikan coba, Matius ya. Markus. Matius 18:11:0. Kita coba. Matius 18. Nah, Robert, gua tanya nih. Sebelum direvisi, Matius pasal 18 ayat 11 ini kosong tuh, nggak ada isinya. Sekarang saya tanya. Di dalam terjemahan setelah direvisi di dalam kitabmu yang baru ini, Matius 17, itu kok ada tambahannya? Itu ditambahkan dari mana? Ya. Oke, nih, mana nih? Teman-teman lihat ya. Matius 17 atau teman-teman cek sendiri nih. Aduh, nggak cukup waktunya. Ya, Matius 18. Tuh, Matius 18 ini ayat 11 ditambahkan dari mana nih? Nih, ayat 11. Ini ayat 11 ditambahkan dari mana? Bobok. Septuaginta perjanjian baru. Aduh. Pengacara katanya actori incubit probatio. Bikin malu pengacara aja. Actori incubit probatio. Septuagint. Aduh, Robert. Terima, Bet. Jangan nangis. Si Robert, pengacara. Aduh, kasihan nih pengacara. Memalukan pengacara aja si Robert. Kau terlalu sibuk ngurusin kodeks-kodeks kami ini. Nih Endang, tadi apa manuskrip Top Kafi? Manuskrip apa Top Kafi? Ini manuskrip Top Kafi yang kau baca ini. Kemudian sumbernya apa? Kau verifikasi ayat-ayat persusuan dari sini. Endang, ini ayat-ayat persusuan yang mana? Kau sibuk sekali dengan kodeks-kodeks kami dari kodeks Aleppo, Dead Sea Scroll, kodeks Leningrad, kodeks-kodeks yang saya sampaikan. Hei, ini manuskrip kamu apa ini? Ini apa manuskrip lu ini, Endang? Manuskrip Top Coffee ini apa ini, Top Coffee? Hah? Apa? Coba kau verifikasi dulu ayat-ayat ini. Kau terlalu sibuk melihat kodeks-kodeks yang tertulis dalam Alkitab. Kau merasa bahwa itu sangat wow banget. Tadi saya nggak bilang bahwa itu dari Septuaginta. Ya, saya bilang semua yang ada diterjemahkan melalui kodeks-kodeks yang ada. Makanya bisa dirangkum tergantung mau dipakai yang mana, kodeks yang mana. Dead Sea Scroll, kodeks Leningrad. Kemudian ada kodeks Aleppo. Kemudian ada Vaticanus, Sinaiticus, Alexandrianus, ya ada semua itu dipakai dalam terjemahan kodeks-kodeks mau dalam bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa-bahasa yang ada. Jadi kalau kau mau ngomong tentang kitab kami, kau coba dulu cari tentang Aleppo ini. Top Coffee ini. Kau sok ngerti tentang kitab kami. Kau buka Alkitab apa itu? Manuskrip
Aku bilang 2 lembar, ini 2 lembar ini. Endang. Endang, kau cari ini sumbernya, sudah ku cari ini Islamic Awareness ini sumbernya nih. Jangan kau bacanya di Wikipedia, nih Islamic Awareness ini. Coba kau cari ini. Mana ayat persusuan? Dari tadi ku tanya 1 pertanyaan. Kau sudah tanya 10 pertanyaan, ku jawab semua. Giliran ku tanya kau ayat di mana ayat persusuan ini sedot 10 kali ini, Endang, 1 pertanyaan saja. Ayat Al-Quran mana yang dikatakan Aisyah ini tentang 10 kali kemudian dimansuk jadi 5 kali? Di mana ayat Al-Quran ini? 1 pertanyaan ini dari awal membuktikan bahwa kau tidak mengerti apa-apa tentang Quran kau. Di mana ayat persusuan ini sedot 5 kali dan 10 kali, Endang? Saya tanya ini di mana, Endang? Dari tadi kau tidak menjawab. Kau sibuk ngurus kodeks-kodeks kami. Kau sibuk ngomong kitab kami. Sedangkan kau tidak mengerti di mana manuskripmu. Di mana manuskrip Quranmu? Saya tanya 1 ayat persusuan. Dari awal kita debat, semua boleh merekam dari awal. Saya tanya yang dikatakan oleh Aisyah ini ayat Al-Quran, guys. Ya, Sahih Muslim 2635. Telah datang turun ayat Al-Quran tentang 10 kali susuan. Kemudian turun ayat lagi tentang 5 kali susu. Ya, tertentu. Nih, mana ayat ini? Katanya Allahmu menjaga ayat ini. Mana? Katanya Allahmu dalam surat Al-Hijr ayat 9 mengatakan bahwa nih Allah menjaga. Kau terlalu sibuk ngurus tentang kodeks manuskrip kami, sedangkan kau tidak punya manuskrip, itu yang sibuknya di situ. Ku tanya 1 pertanyaan supaya kau mengerti dan memahami. Dari tadi kau tidak menjawab. Di mana ayat persusuan, Endang? Ayat 10. Di mana? Saya minta surah berapa? Al-Alaq kah? At-Taubah kah? Yasin kah? Apa? Kau dari tadi tidak menjawab. Kau sibuk bahas kitab kami. 1 pertanyaan ini tidak mau dijawab dengan jujur. Di mana? 1 pertanyaan ini memutuskan Endang untuk bisa-bisa pensiun dari penghujatan. Robert, habis waktunya, Bet. Oke, terima, Bet. Si Robert ini memang nggak, dia bukan debater, gak ngerti apa. Bet, terima, Bet. Terima, Bet, terima. Jangan panik, Bet. Padahal sudah saya jawab dari tadi. Terima, Bet. Terima. Iya, Terima. ayat berapa? Ayat Iya, berapa? Terima. Nggak saya minta. Sekarang giliranmu, ayat berapa? Terima dulu ya. Tantrum udah mulai deh kerasukan. Nggak, kalau kau nggak jawab, kamu tutup aja. Endang, sebentar. Ini Iya. Gua belum loh, pertanyaan saya 1 aja. Ya udah, nanti gua jawab. Pertanyaan gua mana? Enggak, maksudnya oke. Dari tadi saya sudah menjawab. Coba Tentang manuskrip kita bukan bahas sebentar Endang. Kita bukan membahas manuskrip. Dari mana? Terus paragraf kedua dalam ayat 8 itu dari mana? Kita tidak membahas manuskrip. Oke, teman-teman. Kita membahas ya tentang kitab palsu dan apa yang ada, Endang. Paham? Makanya ku tanya. Makanya ku tanya. Tadi jawab aja, jawab. Siap. Oke, dia ini berarti closing nih ya. Oke, siap. Ya, silakan. Closing. Nggak kuat dia. Padahal ayat saya masih banyak, teman-teman. Nandar, di mana ayat persusuan, Nandar? Sudah saya jawab berulang kali, tapi dia nggak mau mendengar. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan persusuan adalah Al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan anjuran menyusui selama 2 tahun penuh. Nah ini Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, Luqman 14, An-Nisa ayat 23 masih ditanya jederan. Aduh, gua kira pinter si Robert. Ini gua closing, jangan penuh emosi. Nah, sekarang teman-teman,
Nandar, manuskripmu begini Nandar, ini manuskripmu Nandar, ya kan? Ini manuskrip ayat Qur'anmu nih Nandar, ini manuskripnya nih ya. Ini dia tunjukkan. Manuskrip Al-Qur'an itu lengkap. Tuh, ini manuskrip Al-Qur'an lengkap. Coba kalau kita lihat manuskrip Bible. Ini teman-teman, ini manuskrip Bible. Kita coba aja cari teman-teman ya. Manuskrip Alkitab, karena nggak ada yang hafal, makanya ditambah dan dikurangi itu loh. Itu ternyata dimakan rayap. Aduh. Makanya Nandar, bukankah ada ayat Quran dimakan kambing? Jangankan dimakan kambing, dimakan Paulus aja Quran ini terjaga di dalam otak, bukan di dalam kertas. Jederkon. Kalau Bible gak ada yang hafal, ayatnya kosong, bingung nambahin dari mana. Ini coba kau pikir nih, ini manuskrip bukan kosong nih, berantakan nih, banyak yang kosong. Ini cara menambahkannya gimana nih? Ini baru satu loh. Coba kau lihat yang lainnya. Ya, tuh. Ini bagaimana cara nambahkan begini? Ayo, coba kawan. Oke, makanya teman-teman kita lihat ini ya. Saya menunjukkan data, ini original text Bible. Matius 17 ayat 21 kosong, ayat 21 tiba-tiba kosong. Kenapa kosong? Ya mungkin hilang. Makanya di dalam original teksnya Matius 17:21 itu kosong. Ini nggak ada loh. Tuh, Matius 20 tiba-tiba kedua-dua. Sekarang Matius 18. Teman-teman perhatikan ya. Matius 18. Coba perhatikan nih. Dari ayat 10 tiba-tiba ke 12. Ini kenapa ini ayat 11-nya kemana? Coba tunjukkan ayat 11-nya di mana? Kemudian tadi saya bertanya kepada Robert. Ya, saya tanya sama Robert nih ya. Masih ada ininya. Bet, aku kan tadi tanya nih Pak Robert. Markus 16 paragraf kedua, ini original teksnya yang mana? Karena ketika saya baca original teksnya, Pak Robert, ini original teks ayat 8. Itu berhentinya hanya paragraf pertama. Nah, ini nih. Kai auden haipon pobon togar jeder. Ini berhentinya sampai paragraf pertama nih, rasa takut karena takut. Paragraf kedua ini original teksnya tolong carikin. Ini diterjemahkan diambil dari original teks yang mana? Bingung. Dari tadi tanya persusuan sudah saya jawab. Padahal Nandar itu kita ambil dari naskah Septuagint. Lu tuh pengacara nggak tahu Bible. Septuaginta itu perjanjian lama. Kok bisa Matius diambil dari Septuaginta? Aduh. Ya. Nggak apa-apa, saya emang pendeta kok. Ayat persusuan sudah saya jawab, ya kan? Kemudian, nih teman-teman, saya itu sebetulnya banyak ayat yang saya ingin sampaikan di dalam Bible itu yang kosong-kosong. Nih teman-teman perhatikan nih, ini silahkan di screenshot ya. Ini tadi baru saya sampaikan beberapa. Nih kita buktikan nih, ini masih bisa terjamah ini. Ya, temanya Ayat-ayat Bible yang kosong. Matius 17:21, Matius 21:44, Matius 18:11, Markus 21:14. Ini silakan di screenshot ya. Silakan sekalian buktikan sendiri di dalam original teksnya ini kosong. Coba kau buka sekarang Al-Qur'an. Ada nggak ayat Quran tiba-tiba misalnya surat Al-Baqarah dari ayat ke-7 tiba-tiba ayat ke-9? Nggak ada. Hanya di dalam Biblemu. Ternyata Biblemu secara kajian almiah batal demi hukum kalau itu adalah memang kitab palsu yang sudah dipalsukan. Akurat. Jederkon. Robert. Belajar lagi Robert. Bobok si Robert. Actori incubit probatio. Tulisannya aja incubit, actori incubit probatio. Tapi ternyata Biblenya palsu. Aduh. Gak tega aku si Robert sampai menyerah. Nandar closing kata. Ayo terima Pak Robert, terima. Udah Bapak Robert closing. Silakan Pak Robert. Skrip Al-Quran. Dia tadi kita baca di Google. Terus ini banyak ini. Ada dari detik.com. Ada dari Wikipedia. Ada dari Islamic, ada dari liputan.com.
Kenapa kalian cara pembuktiannya seperti ini? Makanya kau nggak laku jadi pengacara ini. Kau terlalu pelangap-pelongo. Makanya nggak ngerti apa-apa. Aduh, gue tuh kasihan kalau orang-orang seperti ini. Ya, jadi pengacara ini pasti nggak tahu kliennya jadi apa ini. Masa pembuktiannya caranya baik kayak gitu? Dia cari di... Gue juga nggak perlu cari kalau gitu, nggak perlu debat lagi. Kita langsung buka aja kayak gini. Kau nggak perlu sibuk-sibuk ngomong di sini, hanya mau supaya meyakinkan umat-umatmu dengan yang namanya kedustaan. Kutanya apa dari awal sampai akhir terkait dengan ayat yang namanya persusuan terhadap yang tadi itu, bukan tentang laki-laki kecil, bukan tentang anak kecil. Di mana ayat Al-Quran ini? Dia nggak jawab. Sampai hasil akhir pun dia tanya di Google. Nih, baru di sini baru Muhammad menyuruh orang menyusui, baru ada hadisnya. Ya, kalau ayat Al-Quran menyusui orang dewasa, ayat Quran ada di Al-Baqarah 23. Mana? Tadi anak 2 tahun yang dibacakan. Itulah kalau kalian itu dibilang menghafal. Tidak ada orang yang namanya di dalam hukum, apa gunanya pembuktian secara tertulis lebih kuat dibandingkan omong-omong. Makanya kalau kitab-kitab kalian itu disebut kitab dongeng, ya. Adam itu panjangnya 30 meter lah. Ibrahim itu disunat 80 tahun lah, dongeng. Cebok pakai 3 batu lah, susui kanan, susui kiri lah, supaya bisa jadi saudara lah. Itu yang berat. Ya, tiba-tiba muncul mungkar nangkir lah. Siapapun itu kita nggak tahu lagi. Ya, ada dongeng-dongeng tentang yang namanya tidur dalam gua lah, seven sleeper lah. Itu ayat-ayatmu itu tidak ada yang namanya asli. Jadi itu teman-teman semua, kita di sini menyatakan kebenaran. Ya, kita mau diadu dengan yang namanya Quran dengan Alkitab. Quran itu nggak ada levelnya karena tidak ada tertulisnya. Bagaimana manuskrip Quran itu tidak ada. Sedangkan dia mau menguji manuskrip kami. Minimal kalian itu mau belajar tentang pengetahuan dari kitab kami, ya. Kau belajar dulu kitab kau. Kau urusi rumah tangga orang, sedangkan kau tidak mencari tahu manuskrip-manuskrip di dalam keislaman. Itu adalah suatu kebodohan ketika orang mau cari tahu tentang rumah tangga orang, tetapi tidak belajar rumah tangga sendiri. Itu adalah kebodohan, kegoblokan. Anda koreksi diri Anda dulu sebelum Anda mencari tahu tentang orang lain. Urus dulu rumah tangga pribadi, baru kau gosipin tentang orang, baru kau cari tahu tentang apa yang orang lain punya. Begitu cara berpikirnya, Endang. Kau tidak memikirkan kekurangan di dalam Qur'anmu, tapi kau sok sibuk dengan kitab saya. Ya, jadi itu yang saya mau sampaikan teman-teman semua. Belajar dengan benar. Cari tahu dulu di dalam diri pribadi kita semua. Saya ini mau supaya bangsa ini cerdas. Sebelum Anda mencari tahu apa yang menjadi kekurangan orang lain, cari tahulah kekuranganmu. Supaya kamu bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan untuk disampaikan. Ya, saya kira demikian. Apa yang saya sampaikan ini tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi dalam perdebatan ini, Endang tidak jujur. Endang hanya mau diakui sebagai pengacara. Dan itu adalah cara-cara suatu hal yang bodoh. Kita tidak butuh untuk yang namanya diakui, tetapi orang yang mengakui kita. Saya kira itu pesan yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman semua bisa belajar dengan baik, memperbarui diri sendiri, mencari tahu tentang kebenaran dulu dalam diri pribadi, baru cari tahu kebenaran orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, Pak Robert, makasih ya. Ya. Oke, sama-sama Endang. Ya, makasih ya. Ya, belajar lagi. Ya, silakan Pak Pendeta. Gua kira debat curhat.
Ya, makasih teman-teman. Pak Sahdon, siapa tadi nih? Makasih ya, berkah selalu. Naik ke Tapi sini nih, bukan Pak. Robert Bubuk, naskah Mesora, Jangkrik. Goblok minta Kenapa dia? ampun dah aku. Aduh, Kenapa? Dia bilang apa? Nandar, Lukas